Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ningtyas Damayanti, NIM D 600.1869 dari kelompok 21 Praktikum PTI 3. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penyusunan Standar Operating Prosedur Produksi Produk Inovasi Ecobrik, yang merupakan jurnal teknik industri dengan ISSN 1412-6869 yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Hayati Mukti Asih dan Syifa Fitriani, serta saya sebagai reviewer Saskia Ningtyas Damayanti. Tujuan penelitian ini adalah menyusun SOP produksi Ecobrik yang sistematis dan terukur sehingga terjaga kualitas dan konsistensi produk baik dari segi estetika maupun berat produk. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang meliputi observasi, wawancara dengan pelaku dan pakar SOP, serta melakukan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini adalah limbah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan utama di Indonesia. Sumber utama sampah plastik dapat berasal dari kemasan makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Dari total timbunan plastik, hanya 10-15% saja yang berhasil didaur ulang. 60-70% ditimbun di tempat pembuangan akhir, dan 15-30% sisanya ditimbun dan terbuang ke lingkungan, terutama perairan, seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Ecobrik sendiri adalah salah satu cara penanganan limbah plastik dengan cara mengemas plastik yang bersih dan kering, kemudian memasukkannya ke dalam botol plastik hingga kerapatan yang ditentukan. Saat ini produk Ecobrik telah dibentuk menjadi sesuatu yang lebih berguna seperti meja, kursi, dan peralatan yang lainnya. Untuk mendapatkan produk Ecobrik yang berkualitas dan konsisten, penyusunan standar operating prosedur atau SOP menjadi suatu hal yang penting. SOP adalah tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Penelitian ini bermula dari permasalahan yang ada di Bank Sampah Brontokusuman RW 20-22 Yogyakarta, yang seperti belum adanya SOP untuk produksi produk Ecobrik yang sistematis dan terstruktur. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman, di mana terdiri dari 4 tahapan analisis data yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, evaluasi, serta simpulan. Penyusunan SOP menjelaskan secara rinci tahapan proses produksi, mulai dari sampah plastik hingga memasukkannya ke dalam botol plastik, sehingga proses produksi produk Ecobrik berjalan dengan sistematis dan hasil produksi terjaga kualitasnya. Pembuatan rancangan SOP awal berguna untuk SOP produk sebelum dilakukan inovasi produk. SOP ini dibuat sebagai acuan awal untuk melakukan continuous improvement. Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji coba atau simulasi terhadap rancangan SOP produksi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa masalah atau kekurangan selama proses simulasi SOP tersebut. Yang pertama adalah dari segi berat produk, dan kendala kedua dari segi estetika produk. Berdasarkan kekurangan dari proses uji coba SOP produksi yang pertama, maka penelitian ini diusung untuk melakukan perbaikan agar dapat mengatasi kekurangan yang masih ada, yaitu dengan menambahkan prosedur memotong kecil-kecil sampah sebelum dimasukkan ke dalam botol plastik, sehingga adanya standar berat yang digunakan pada produk Ecobrik. Setelah perancangan SOP akhir ini, dilakukanlah simulasi. Perbandingan antara SOP awal dan SOP akhir adalah pada SOP awal, sampah plastik masih asal dimasukkan ke dalam botol plastik. Sedangkan pada SOP akhir, sampah plastik itu dipotong terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil, lalu baru dimasukkan ke dalam botol plastik. Yang kedua, pada SOP awal, belum adanya standar berat per produk. Sedangkan pada SOP akhir, berat per produk ditetapkan minimal 2 ons. Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah
Penyusunan SOP adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Penelitian ini fokus pada SOP produksi produk EcoBrick. Penelitian ini menghasilkan flowchart SOP produksi produk EcoBrick yang nantinya akan diterapkan pada simulasi SOP produksi untuk produk EcoBrick. Adapun kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tersebut. Yang kedua, pemaparan tujuan, metode, dan hasil penelitiannya lengkap berdasarkan permasalahannya. Dan yang ketiga, jurnal ini menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EGD. Dan dari segi kekurangan jurnal, yang pertama adalah space penulisan yang kurang teratur dan gambar proses yang tidak dicantumkan dalam jurnal. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.